Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarfan Aftara dari kelompok 4. Di kelompok 4 ini, saya dan kelompok saya akan membahas tentang iklim organisasi. Oke, di sini ada anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Zarfan Aftara. Yang kedua ada Aryato Putra Maulana. Yang ketiga ada Farhan Maulana. Dan yang terakhir ada Rakan Suhadi. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Di slide pertama ini ada pengertian dari iklim organisasi. Iklim organisasi adalah persepsi bersama yang dimiliki oleh anggota organisasi terhadap lingkungan kerja mereka, termasuk kebijakan, praktik, prosedur, dan suasana kerja yang dirasakan di dalam organisasi tersebut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, iklim organisasi mencerminkan suasana atau nuansa yang dirasakan oleh para karyawan ketika mereka bekerja. Iklim ini mempengaruhi bagaimana karyawan berpikir, merasa, dan bertindak di dalam lingkungan kerja mereka. Nah, menurut Letwin dan Stringer pada tahun 1968, iklim organisasi adalah sekumpulan sifat lingkungan kerja yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para anggota organisasi dan juga menjadi kekuatan utama yang mempengaruhi perilaku karyawan. Nah, selain itu, iklim organisasi bisa dibilang seperti suasana hati atau vibes yang dirasakan semua orang di dalam tempat kerja. Nah, jadi misalnya kalau kita masuk ke sebuah kantor yang bikin kita menjadi semangat kerja, nyaman, dan orang-orangnya suportif, nah berarti iklim organisasi di dalam perusahaan tersebut positif. Nah, apabila sebaliknya ketika kita masuk kantor baru terus di dalam kantor tersebut uh, suasananya buat nggak nyaman, terus banyak konflik di dalam perusahaan tersebut dan juga atasannya itu galak dan komunikasi antara individu itu tidak baik dan tidak berjalan maksimal. Nah, berarti bisa dibilang di perusahaan tersebut iklim organisasinya itu negatif. Nah, intinya iklim organisasi itu gambaran umum dari lingkungan kerja sehari-hari yang dirasakan oleh para karyawan. Nah, kenapa sih iklim organisasi itu penting? Nah, karena suasana kerja itu sangat berpengaruh kepada semangat para karyawannya. Dan selain itu, iklim organisasi penting ini juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas karyawan dan bahkan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Nah, kalau iklimnya positif, eh, para karyawan itu akan menjadi betah, terus kerja mereka menjadi optimal dan lebih maksimal, dan mereka juga kan memiliki semangat kerja yang tinggi. Nah, jika sebaliknya, eh, kalau iklim organisasinya negatif itu karyawan itu akan merasa tidak nyaman, terus semangat kerja mereka menurun, yang akhirnya bisa menjadi malas-malasan dan bahkan para karyawan akan bisa resign dari perusahaan tersebut. Di sini saya akan membahas tentang dimensi iklim organisasi. Jadi, dimensi iklim organisasi adalah aspek-aspek atau elemen penting yang membentuk suasana kerja dalam organisasi. Bisa dibilang ini semacam komponen utama yang bisa dilihat atau dirasakan dalam iklim organisasi. Berikut beberapa dimensi yang sering digunakan menurut teori Litwin dan Stringer dan para ahlinya. Pertama itu ada struktur. Jadi struktur ini berkaitan dengan beberapa jelas aturan, kebijakan dan pembagian tugas dalam organisasi. Kalau struktur organisasinya jelas, karyawan jadi tahu harus ngapain dan harus lapor ke siapa. Misalnya contoh, bayangin kalau kita kerja tapi nggak tahu atasan kita siapa atau nggak tahu tugas kita nih kayak gimana, pasti bingung kan. Nah, struktur ini akan membuatnya lebih terarah. Kedua, ada tanggung jawab atau responsibility. Sejauh mana karyawan diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan menyelesaikan tugasnya. Kalau tanggung jawabnya jelas dipercayakan, biasanya Pak si karyawan bisa termotivasi. Contoh, kalau atasan percaya sama kita dan ngasih ruang buat mengambil keputusan, pasti kita juga lebih semangat dan lebih merasa dihargai. Ketiga, ada imbalan atau reward. Ini soal bagaimana organisasi menghargai kinerja. Apakah ada apresiasi, bonus, promosi, atau sekedar ucapan terima kasih. Misalnya, kadang kita nggak butuh uang banyak. Kita cukup dipuji atau dikasih pengakuan aja itu udah bikin kita senang. Jadi kita bisa lebih semangat lagi dalam bekerja, jadi lebih ceria dalam bekerja. Yang keempat terakhir ada resiko atau risk taking.
Apakah organisasi mendukung inovasi atau takut ambil risiko? Organisasi yang positif biasanya ngasih ruang buat karyawan mencoba buat ide baru, meskipun ya hasilnya belum tentu berhasil. 5. Kejelasan, yaitu clarity. Karyawan perlu tahu apa yang diharapkan dari mereka. Iklim organisasi yang baik bakal ngasih kejelasan tentang peran, tujuan, dan target kerja. Yang terakhir ada hubungan atau support atau warmth. Sejauh mana hubungan antara karyawan dan atasan itu akan saling mendukung, terbuka, dan saling percaya. Misalnya kalau kita punya teman kerja yang suportif, pasti kan kerja kita juga bisa lebih ringan dan lebih menyenangkan karena di dalam pekerjaan kita saling membantu dan saling support. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pembentuk iklim organisasi. Apa sih faktor pembentuk iklim organisasi? Yaitu adalah elemen-elemen utama yang membentuk dan mempengaruhi suasana kerja di dalam suatu organisasi. Iklim ini bukan muncul secara tiba-tiba, tapi dibentuk oleh beberapa hal penting. Di antaranya yang pertama adalah kepemimpinan atau leadership, yaitu gaya kepemimpinan atasan atau manajer sangat menentukan iklim organisasi. Apakah mereka otoriter, demokratis, dan partisipatif akan mempengaruhi bagaimana para karyawan merasa dihargai dan diberi ruang untuk berkembang. Contohnya saat kita presentasi, kalau atasan kita tegas tapi suportif, suasana kerja jadi lebih positif. Tapi kalau atasan kita tidak peduli atau cuek, suasana kerja bisa jadi toksik. Lalu yang kedua ada sistem dan struktur organisasi. Apa sih sistem dan struktur organisasi? Yaitu cara organisasi mengatur alur kerja, tanggung jawab, aturan, dan sistem pengambilan keputusan. Struktur yang jelas bisa bikin karyawan tahu apa yang harus dilakukan, yaitu karyawan bisa tahu siapa atasan mereka dan kemana mereka harus melapor. Lalu yang ketiga ada komunikasi organisasi, yaitu bagaimana cara komunikasi yang dilakukan oleh karyawan, baik secara vertikal dari atasan ke bawahan, maupun secara horizontal antar rekan kerja. Komunikasi yang terbuka dan dua arah, menciptakan iklim yang sehat dan kolaboratif. Lalu yang keempat ada nilai dan budaya organisasi. Apa sih nilai dan budaya organisasi? Setiap organisasi punya nilai dan budaya kerja yang membentuk kebiasaan, etika, serta pola interaksi di dalamnya. Kalau budaya organisasi mendukung inovasi dan kerjasama, iklim kerja juga akan terasa positif. Lalu yang terakhir, ada karakteristik individu, yaitu faktor personal setiap sikap, motivasi, dan harapan tiap para karyawan juga ikut membentuk iklim organisasi. Jadi iklim bukan soal sistem, tapi juga siapa orang-orang yang ada di dalamnya. Oke, teman-teman, di sini ada faktor penyebab perubahan iklim organisasi. Jadi iklim organisasi itu nggak statis ya teman-teman, artinya bisa berubah sering waktu. Perubahan ini bisa terjadi karena berbagai hal, baik dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar. Di sini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan, yaitu kayak pemimpin baru biasanya membawa gaya manajemen visi dan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Jadi hal ini bisa membuat suasana kerja jadi lebih baik atau justru sebaliknya menjadi lebih buruk. Tergantung cara pendekatan ke tim karyawan ke timnya. Jadi karyawan juga butuh waktu untuk menyesuaikan dirinya dengan pemimpin yang baru. Nah, selanjutnya ada perubahan struktur organisasi. Nah, perubahan struktur organisasi ini jadi ketika organisasi melakukan perombakan struktur seperti penggabungan divisi atau pengurangan jabatan, hal ini dapat memicu ketidakpastian. Jadi karyawan bisa merasa cemas akan posisi atau perannya.
Tapi kalau perubahan dilakukan secara transparan dan bertahap, justru bisa memperbaiki efisiensi kerja karyawan tersebut. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, ada kebijakan baru. Nah, jadi kebijakan baru ini eh, seperti absensi digital, sistem kerja fleksibel, atau target kerja yang diperketat oleh yang mempengaruhi mood kerja karyawan. Jadi jika kebijakan tidak disosialisasikan dengan baik, karyawan bisa merasa terbebani. Sebaliknya, kebijakan yang mendukung kesejahteraan bisa memperkuat loyalitas karyawan tersebut. Nah, selanjutnya ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini masuknya kayak teknologi yang baru kadang bisa bikin pekerjaan lebih cepat dan mudah, atau sebaliknya. Nah, tapi juga bisa membuat stres bagi mereka yang belum terbiasa. Jadi, adaptasi teknologi ini perlu diimbangi dengan pelatihan agar karyawan merasa percaya diri. Jadi, jika tidak, bisa muncul ketimpangan antara karyawan yang cepat adaptasi dan yang tertinggal. Jadi itu. Lanjutnya ada konflik internal. Konflik internal ini kayak seperti antara rekan kerja atau antara bawahan dan atasan bisa menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman. Jadi jika konflik ini tidak diselesaikan dengan baik, bisa berdampak pada menurunnya semangat kerja dan produktivitas dari karyawan tersebut. Bahkan bisa memunculkan budaya saling menyalahkan atau tidak kepercayaan. Nah, selanjutnya ada krisis atau tantangan eksternal. Jadi hal-hal ini seperti krisis ekonomi, pandemi, atau persaingan bisnis yang ketat bisa memaksa organisasi mengambil keputusan yang drastis. Jadi hal ini sering membuat suasana kerja yang lebih tegang atau penuh tekanan. Namun jika organisasi mampu bersikap terbuka dan melibatkan karyawan dalam solusi, nah iklim kerja ini tetap bisa dijaga oleh semuanya. Oke, teman-teman. Selesai. Oke, kita masuk ke slide kesimpulan atau slide terakhir. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah dibahas dari kelompok kami adalah iklim organisasi adalah gambaran umum dari suasana kerja yang dirasakan oleh seluruh anggota dalam suatu organisasi. Iklim ini terbentuk dari berbagai hal seperti gaya kepemimpinan, sistem kerja, budaya, cara komunikasi di tempat kerja. Di dalam iklim yang positif, karyawan akan merasa lebih nyaman, dihargai, dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Nah, iklim organisasi punya banyak dimensi seperti struktur tanggung jawab, penghargaan, dan hubungan antar individu yang saling mempengaruhi. Selain itu, iklim ini juga bisa berubah karena berbagai faktor seperti pergantian pemimpin, kebijakan baru, konflik, hingga tekanan dari luar organisasi. Karena itu, penting bagi organisasi untuk menjaga iklim kerja yang sehat dan kondusif. Suasana kerja yang baik bukan hanya bikin karyawan betah, tetapi juga berpengaruh terhadap kinerja dan kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Oke, cukup sekian dari materi iklim organisasi yang sudah kelompok kami jabarkan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.